Tahukah kalian bahwa rel kereta api, jalanan, ataupun fasilitas lainnya sebagian besar dibangun oleh rakyat Indonesia itu sendiri atas dasar kerja paksa yang pernah dilakukan di masa penjajahan Jepang di tahun 1943. Halo para pelajar Indonesia, kali ini kita akan bahas seputar Romusa, sebuah bentuk kerja paksa yang pernah dilakukan oleh penjajah Jepang ke rakyat Indonesia. Dan banyak yang mengatakan kerja paksa ini jauh lebih sadis dibandingkan kerja paksa yang pernah dilakukan oleh di masa penjajahan Belanda. Langsung saja kita bahas di video kali ini. Check it out. Romusa berasal dari bahasa Jepang yang berarti pekerja buruh. Romusa itu terjadi sekitar 3 tahun, yaitu tahun 1942 sampai 1945. Nah, di waktu itu, orang Jepang sedang gencar-gencarnya Perang Dunia Kedua. Nah, karena lagi perang nih, maka mereka butuh infrastruktur yang bisa dibangun di tanah jajahannya. Maka karena Indonesia menjadi bagian dari tanah jajahannya orang Jepang, maka dibangunlah infrastruktur seperti rel kereta api, jalanan, maupun bandara. Dan rakyat Indonesia yang terlibat pada waktu itu salah satunya petani miskin di Jawa. Di Jawa ya. Apakah itu alasan kenapa kuli bangunan di Indonesia belum ada tandingan? Bagi yang tahu, tulis di kolom komen. Awalnya, perekrutan kegiatan ini dilakukan oleh Romuyukai. Jadi, Romuyukai itu merekrut rakyat Indonesia untuk berbakti kepada negaranya sendiri dengan iming-iming akan dijanjikan kemerdekaan. Selain itu, rakyat Indonesia pada waktu itu juga dijanjikan dapat upah yang sangat tinggi, kesehatan yang gratis, pelatihan camp, dan lain-lain. Begitu dia sampai di markas Jepang, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka sampai kerjanya sangat berat, upahnya tidak sesuai, dan ada yang memunculkan penyakit. Ada juga yang meninggal karena terlalu kelelahan dan penderitaan lainnya. Dan masalah besarnya juga adalah karena kalau mundur tidak boleh gitu, akan bisa dihukum berat atau bahkan bisa dihukum mati. Orang Indonesia sejak zaman dulu sudah di-prank. Apakah itu alasan kenapa video-video prank atau konten-konten settingan itu laris di Indonesia? Menurut kalian gimana? Apakah benar karena ini? Tulis kolom komen. Nah, cerdiknya orang Jepang, mereka menyerukan kampanye bahwa yang kerja Romusa itu disebut sebagai pahlawan ekonomi. Nah, itu cerdiknya. Padahal Romusa itu udah sangat berat lah. Tapi mereka menyerukan bahwa kalau yang ikut Romusa ini disebut pahlawan ekonomi. Nah, itu cerdik banget sih. Jahat tapi cerdik. Sistem Romusa meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Dan mengapa tidak? Bagaimana enggak? Jutaan nyawa yang melayang, keluarganya hancur. Ya karena ditinggal sama suami, terus suaminya itu entah kemana gitu kan. Jadi keluarganya hancur. Terus trauma berkepanjangan karena walaupun negara Jepang itu menjajahnya singkat, tapi meninggalkan luka yang sangat mendalam. Nah, walaupun cuma 3 tahun, tapi lukanya itu sangat mendalam dibandingkan penjajahan Belanda. Namun, setelah Jepang kalah dan sekian tahun berlalu, orang Jepang itu justru meminta maaf gitu ke rakyat Indonesia, ke negara Indonesia atas kekejaman yang tidak manusiawi yang pernah terjadi di masa penjajahan. Ya, betapa tidak, 3 tahun dijajah, tapi dapat Romusa itu sudah sangat kejam lah, sangat tidak manusiawi. Mereka meminta maaf dan bahkan mereka memberikan kompensasi. Tapi ya, walaupun dikasih kompensasi seberapapun, kalau sudah kena batinnya, itu sulit untuk disembuhkan ya. Kalau sudah kena batinnya, walaupun dikasih sekian juta. Ada masa pahit dalam sejarah negaranya dengan Indonesia. Hal ini disampaikan Sekretaris Pers untuk Kaisar Jepang, Kojiro Shiojiri, di Jakarta pada Selasa 20 Juni 2023.
Nah, ringkasnya Romusa itu adalah sejarah kelam yang harus selalu kita ingat ya sebagai bangsa. Tragedi ini juga menjadi pengingat yang akan pentingnya kemerdekaan dan perjuangan untuk melawan penindasan. Kita harus belajar dari sejarah dan dari kegiatan dari tragedi Romusa ini. Jadi yang bisa kita pelajari, jangan mudah percaya sama orang lain. Kita harus cross check, cari tahu kebenarannya, baru kita bisa percaya. Jadi seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Menurut kalian, jika suatu hari nanti terjadi tragedi Romusa yang sama nih, apa yang akan kalian lakukan kalau kalian jadi Romusa gitu? Apakah kalian akan melawan atau nerima aja? Tulis kolom komen ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bye.